Kembali di channel saya, John Patmos Tarigan. Dalam video ini saya akan sampaikan materi pembelajaran kelas 3 SD, tema 1, subtema 3, menghargai perbedaan teman, ya, orang lain. Jadi dalam materi ini saya harap murid-murid bisa mengikutinya dengan baik sehingga bisa nanti dapat memahami agar dan juga bisa mengikuti pembelajaran ini. Baik, langsung saja kita mulai pembelajaran kita. Ya, saya harap juga murid-murid anak-anak boleh mendapatkan kesehatan dalam mengikuti pelajaran ini. Ya, oke, baik, coba murid anak-anak masih bisa menyebutkan siapa saja nama-nama teman kalian di sekolah. Ya, mungkin sudah lama tidak bertemu sekolah, ada yang lupa, ada yang belum pernah ketemu. Saya harap masih ada yang ingat nama teman-temannya, ya. Nah, selain keluarga itu, teman itu merupakan seseorang yang sangat kita butuhkan, ya. Kenapa kita sangat membutuhkan teman? Ya, karena seorang teman bisa jadi penghibur, ya, di saat kita sedih. Nah, terus seorang teman bisa jadi pemberi nasihat untuk kita saat kita membuat kesalahan. Ya, jika kita melakukan kesalahan, lalu ada seorang teman yang menegur kita. Itulah betapa enaknya memiliki teman. Nah, dan itu tandanya teman tersebut peduli kepada kita. Nah, perbedaan. Jadi kita dengan teman kita dan teman-teman kita itu tentunya memiliki perbedaan, ya. Perbedaan itu ya sepatutnya kita hargai, termasuk kemampuan teman kita. Jadi bukan hanya beda agama, beda suku, beda marga kalau kita yang ada di Sumatera Utara. Nah, tapi antara teman satu dengan yang lain itu memiliki kemampuan yang berbeda. Nah, sepatutnya kita harus saling menghargai, ya. Kemampuan setiap orang itu berbeda-beda, ya. Misalkan ada teman kita yang pandai sekali berpuisi, ya. Dia sangat pintar sekali berpuisi. Nah, sedangkan kita ataupun teman yang lain hanya pandai berhitung, ya. Jadi yang pandai berpuisi, ya, bukan berarti dia harus kita rendahkan ataupun kita hina jika kita pandai berhitung, dan sebaliknya. Nah, lalu teman kita yang satu lagi pandainya melompat, ya, meskipun dia tidak pandai berhitung, tidak pandai berpuisi. Nah, tapi juga kita harus menghargai kemampuannya ataupun perbedaan kemampuan tersebut harus kita hargai dan tidak usah dipermasalahkan. Ya, jadi nggak usah dimasalahkan jika satu yang pintar melompat, nggak usah dipermasalahkan oleh yang pintar puisi ataupun yang berhitung. Ya, jadi tetap kita harus menghargai, saling menghargai meskipun berbeda kemampuannya. Nah, sikap menghargai perbedaan apapun itu, ya, sesama manusia, termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Ayo, ada yang tahu bunyinya? Bagaimana? Dan disimbolkan dan dilambangkan oleh apa? Ya, benar. Yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab.
Ya, memiliki lambang rantai ya, rantainya bulat kotak, rantai bulat kotak ya. Ya. Nah, bagaimana cara kita menghargai perbedaan kemampuan teman? Ya, satu, tidak mencemooh, menghina kemampuan teman, atau yang paling sering kita sebut tidak mengejek ya. Meskipun eh, dia tidak pandai melompat, teman kita tidak pandai berhitung, teman kita tidak pandai berpuisi, tapi kita pandai, ya kita tidak boleh mencemoohnya. Dua, tidak meremehkan kemampuan teman ya. Ini jangan meremehkan, meskipun dia belum terlalu bisa, jangan kita meremehkannya. Menghormati kemampuan dan minat teman. Jadi kemampuannya kita harus hormat, walaupun dia belum terlalu bisa, masih sedikit-sedikit bisa, kita harus menghormatinya. Nah, dan untuk itu, karena kita setelah menghormatinya, kita harus menyemangati teman untuk mengembangkan kemampuannya. Ya, kita harus dukung, menyemangati, ya, bukan untuk merendahkannya. Ya. Yang lima, ya, memberikan saran yang baik untuk teman kita yang memiliki kekurangan. Jadi kita berikan saran agar dia memiliki bisa mengembangkan ini caranya, memberitahukan caranya supaya dia memiliki minat, ya, mengembangkan kemampuannya. Yang keenam, mengajak berlatih bersama untuk meningkatkan kemampuannya. Bagi kita yang sudah mahir, sudah bisa, ya kita harus mengajak untuk berlatih supaya sama-sama memiliki kemampuan yang bagus. Nah, kali ini saya punya pertanyaan. Ya, kamu melihat temanmu mengalami kesulitan saat mengikuti permainan. Sikap apa? Sikap yang kamu harus lakukan itu adalah, ya. Jadi apa yang sikap kita itu ketika kita melihat teman kita yang mengalami kesulitan permainan? Ya, apa yang kita lakukan? Ya. Jadi sikap yang harus saya lakukan atau kita lakukan adalah sebaiknya kita mengajari teman kita supaya teman kita mengikuti permainan dengan baik. Ya, jadi kita mengajari teman kita supaya teman kita bisa mengikuti permainan dengan baik. Ya, bukan malah menghindari. Jadi kita mengajari ya. Nah, dan ini ada pertanyaan kedua. Jika kamu melihat salah satu temanmu, nah ini ya, kita melihat teman kita mengejek teman yang lain, mengalami kesulitan saat bermain. Apa yang harus kamu lakukan ya? Apa yang harus kita lakukan ya? Sikap kalian itu bagaimana? Nah, sikap yang kita lakukan itu adalah kita seharusnya memberikan, menasehati kepada teman kita untuk tidak mengulangi perbuatan, yaitu mengejek. Jadi kalau ada yang mengejek itu kita nasihati supaya teman kita itu tidak mengulangi mengejek lagi, karena ya tidak satu pun di antara kita yang suka untuk diejek ya. Jadi kita jangan mengulangi ngejek ya. Lalu sikap yang kedua itu adalah kita seharusnya juga menghibur teman kita yang sedang sedih. Ya, tadi mungkin sudah diejek oleh teman yang lain. Nah, dia merasakan kesedihan, diejek. Nah, kita hibur, kita berikan semangat agar dia mendapatkan keceriaannya kembali, agar dia memiliki semangat baru mengikuti permainan yang bersama-sama kita jalani. Nah, itu yang harus kita sikap. Jadi ada sikap kita harus memberikan nasihat kepada yang mengejek, juga kita memberikan penghiburan kepada orang yang diejek, teman kita yang diejek. Nah, ini ada yang ketiga ya, jika kita ataupun teman kita, jika kamu melihat temanmu belum mampu mengikuti kegiatan dengan baik, bagaimana cara kita memberikan saran? Ya, bagaimana cara kita? Ya,
Cara yang baik untuk menyampaikan saran kepada teman kita adalah mengajak dia berbicara dan mengobrol dengan kita supaya kita bisa menasihati dia untuk lebih giat belajar supaya bisa mengikuti kegiatan dengan baik. Ya. Ini ada yang keempat. Kamu melihat teman kamu membuang sampah sembarangan. Saran apa yang kamu sampaikan kepadanya, kepada temanmu yang membuang sampah sembarangan, ya? Apa saran kita? Ya. Jadi saran yang kita sampaikan adalah kamu bisa menasihati temanmu bahwa seharusnya teman tersebut membuang sampah pada tempatnya. Karena membuang sampah sembarangan bisa membuat lingkungan rusak dan terjadi bencana banjir ya. Ketika membuang sampah sembarangan, lingkungan di sekitar kita menjadi kotor, dan jika sampah itu dibuang di aliran sungai, nah itu bisa mengakibatkan bencana alam banjir. Jadi supaya itu semua tidak terjadi, supaya lingkungan kita tidak rusak, kita harus membuang sampah kepada tempatnya. Dan jika kita melihat teman kita membuang sampah sembarangan, nah kamu harus menasihati temanmu bahwa seharusnya teman tersebut membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini pertanyaan yang kelima. Ya. Di sekitar depan rumah tetanggamu, di depan rumah kita, di sekitar tetangga rumah kita banyak sekali sampah dan juga kaleng berisi air hujan. Saran apa yang kamu sampaikan? Saran yang kamu harus sampaikan itu apa ya? Ya. Apa yang harus kita sampaikan kepada tetangga kita itu? Nah, saran yang bisa kita lakukan, yang kamu sampaikan adalah kamu mendatangi tetanggamu dan menasihatinya bahwa seharusnya sampah-sampah dan kaleng yang berisi air hujan tersebut dibuang di tempatnya. Karena kalau ada air yang menggenang, itu bisa menjadi tempat pengembangbiakan nyamuk. Ya, nyamuk bisa menyebabkan penyakit demam berdarah. Jadi kita harus menyampaikan, ya, menasihati tetangga kita supaya membersihkan sampah-sampah yang berserakan. Jadi seperti itu. Ya, kenapa kita harus menghargai kemampuan teman? Ayo, kenapa? Ada yang tahu? Nah, kita harus menghargai kemampuan teman kita meskipun kemampuan kita dengan dia itu berbeda, atau kita lebih mampu, teman kita belum mampu. Nah, apa ya? Kenapa kita harus menghargai kemampuan teman meskipun kemampuan kita berbeda? Kita sangat hebat dalam berhitung, tetapi teman kita tidak bisa. Ya, kurang. Ya, apa alasannya ya? Karena menghargai kemampuan teman memiliki banyak manfaat. Ya, jadi ada manfaatnya ketika kita bisa menghargai kemampuan teman kita. Ya, apa saja? Mari kita lihat. Ya, manfaat menghargai kemampuan teman yaitu satu, memiliki banyak teman. Ya, kita banyak teman, jadi tidak ada musuh. Ya. Dua, terciptanya rasa saling menyayangi antara teman yang satu dengan yang lain. Yang ketiga, dipercaya oleh teman. Ya. Yang keempat, tidak terjadi pertengkaran. Karena apa? Karena tidak ada saling mengejek, saling merendahkan, saling menuduh dan lain sebagainya. Jadi saling menghargai. Nah, ketika kita saling menghargai, tidak akan jadi pertengkaran. Dan yang kelima, kita disenangi oleh teman-teman. Oke. Ya, baik. Nah, ini adalah lambang dari sila kedua, yaitu rantai. Jadi rantai bentuknya itu
kebersamaan ya, kemanusiaan yang adil dan beradab meski rantainya berbeda, ada yang bulat, ya, ada yang kotak diikat dengan rantai yang lain. Nah, jadi satu sama tidak terpisahkan. Oke, demikian pembelajaran ini. Jangan lupa di subscribe dan dibagikan. Terima kasih.